Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Haleluya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa di dalam rumah Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya, saya baru kembali dari Bangkok tadi subuh saudara-saudara, sampai di rumah jam 4 pagi saudara-saudara, jadi saya tidak ikut ibadah yang pertama, saya baru hadir di ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya merasa hari-hari ini memang Tuhan luar biasa bagi kita. Saya yakin ketika saya diberkati dengan firman Tuhan, maka itu adalah bagian juga saudara-saudara sekalian. Saya di dalam konferensi ini campuran antara Youth Camp dan Christian Leader Fellowship saudara-saudara yang diadakan di Bangkok. Saudara-saudara, saya merasa sangat diberkati dengan firman Tuhan. Tidak terlalu banyak yang saya tangkap tetapi sangat penting. Itu sebabnya saya rindu berbagi dengan saudara pada hari ini. Ada satu prinsip yang luar biasa saudara-saudara yang saya terima di sana. Dan ini memperkaya dan memperteguh apa yang sedang Tuhan kerjakan di gereja kita. Saudara percaya bahwa yang disampaikan di mimbar ini adalah firman Tuhan? Saudara percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dengar beberapa hari terakhir ini adalah firman Tuhan untuk saudara? Mari kita percaya bahwa jika kita mendengar firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu adalah untuk kita. Saudara yang terkasih, jika saudara-saudara mendengar firman Tuhan dan engkau berkata firman Tuhan itu untuk orang lain, saudara akan sangat rugi saudara-saudara. Mari saudara putuskan dalam hatimu bahwa ketika Tuhan mengizinkan ada firman Tuhan yang engkau dengar, itu adalah untukmu. Mengapa? Karena firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Saya suka dengan pujian penyembahan, saya suka dengan semua apa yang dilaksanakan di gereja. Tetapi saya merasa sangat penting bagi saudara dan saya untuk menjadi orang yang menang dalam hidup ini. Menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Amsal berkata dalam Amsal 13 ayat 13 yang selalu saya ulang-ulang. Saya suka bercanda dengan saudara, mengapa angka 13 sial? Karena Amsal 13 ayat 13. Orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita bilang angka 13 sial itu bukan karena ada setannya. Tetapi orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Mengapa? Karena firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan itu sangat penting bagi saudara, bagi saya. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita memberkati Tuhan. Pertanyaannya kapan Tuhan memberkati kita? Ketika firman-Nya disampaikan. Haleluya, karena firman-Nya itulah yang menciptakan segalanya. Firman itulah sumber dari segalanya. Segala sesuatu terjadi karena firman Tuhan. Saudara bayangkan kalau engkau pandang remeh itu. Engkau akan sangat amat rugi saudara. Mari buka hati untuk firman Tuhan. Kalau hari ini engkau masih mendengar firman Tuhan, berarti Tuhan masih punya rencana memberkati engkau. Haleluya. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan. Mari saudara mulai memeriksa sikapmu terhadap firman Allah selama ini. Bagaimana sikapmu terhadap firman Tuhan? Bagaimana kehausanmu akan firman Tuhan? Bagaimana penghargaanmu akan firman Tuhan? Engkau taruh di mana firman Tuhan itu? Itu akan sangat menentukan kekristenanmu. Haleluya. Kalau engkau remehkan firman, engkau akan menanggung akibatnya. Mari kita jadi orang yang sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Dan hari-hari ini saudara-saudara, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk kita. Haleluya. Saya sungguh berharap sekali lagi setiap kita mendengarkan firman Tuhan ini untuk menjadi bahagian kita sendiri. Katakan amin. Ini adalah milik saya. Haleluya. Saudara harus putuskan dalam imanmu, firman ini adalah untukku. Karena ketika engkau menerima firman itu, maka sekali lagi saya katakan, engkau akan menerima berkat yang luar biasa. Saudara pelajari di Alkitab, ketika Tuhan berkata kepada Petrus yang minta supaya berjalan di atas air, datanglah.
Dan Petrus terima kata-kata Yesus, datanglah. Maka tiba-tiba Petrus jadi anti gravitasi. Tiba-tiba di kaki Petrus air menjadi keras. Tiba-tiba Petrus itu bisa berjalan di atas air. Mengapa? Karena Petrus menerima firman Tuhan. Kalau Petrus tidak mendengarkan firman Tuhan. Atau dia bilang sama temannya, Andreas, kamu cobalah. Kamu yang terima itu firman Tuhan itu. Maka saya percaya kalau Andreas berjalan berdasarkan firman yang disampaikan Yesus, Andreas akan berjalan di atas air. Dan Petrus hanya akan menontonnya. Saudara, cerita orang buta yang Tuhan suruh pergi ke kolam Siloam. Tuhan mengambil lumpur, mengoleskan lumpur di matanya. Dan kemudian Tuhan berfirman, pergi ke kolam Siloam. Saudara yang terkasih, orang buta itu dia tidak tahu siapa Yesus. Dia tidak pernah melihat siapa Yesus, tetapi dia hanya mendengar. Dan Yesus yang dia sudah dengar hebat dan luar biasa itu sedang berbicara kepadanya. Dan dia tahu bahwa kata-kata itu yang tadi itu pergi ke kolam Siloam itu adalah untuk dia. Kalau ada tetangganya dengar lantas dia bilang, itu untuk saya. Ya mungkin juga dia akan mengalami mujizat. Kalau orang buta ini menolak, tidak mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ngapain saya ke kolam Siloam? Saya juga belum pernah datang ke sana atau sudah pernah datang ke sana. Dan kalau sudah cuci muka, mungkin sudah puluhan kali saya cuci muka. Tidak ada apa-apanya. Tetapi hari itu, orang ini memutuskan untuk mendengar firman Tuhan. Dia memutuskan bahwa firman Tuhan itu adalah milik saya. Saudara, kemudian orang itu berjalan ke kolam Siloam. Pertanyaannya, apakah dia berjalan karena pikirannya sendiri? Tidak. Karena rencananya sendiri? Tidak. Karena keinginannya sendiri? Tidak. Dia berjalan berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang sampai di sana cuci muka. Cucilah. Dan ketika dia sedang membasuh wajahnya. Tiba-tiba selama ini dia cuma pegang air, sekarang dia bisa melihat. Selama ini dia tidak pernah tahu wajahnya seperti apa. Hari itu dia melihat bayangannya di kolam Siloam. Dia ngangkat mata, oh itu pohon. Oh itu burung yang orang bilang, yang binatang terbang-terbang. Saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika firman Tuhan datang. Haleluya. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan, mari punya sikap yang baru. Jangan remehkan firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Maka engkau akan sangat menikmati keajaiban dari firman Tuhan itu. Haleluya. Saudara, mengapa firman Tuhan itu sangat penting dan sangat luar biasa, saudara-saudara? Mengapa? Ada ayat firman Tuhan berkata begini, saudara. Ini poin yang paling penting sekali. Sebelum kita akan mendengar banyak firman Tuhan, saya rindu saudara mantap di prinsip ini. Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Mari kita baca dengan suara yang keras 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sekali lagi kita baca kalimat yang terakhir 2, 3.
Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Katakan amin. Jadi saudara perhatikan begini. Ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus berfirman, saya mau tanya, itu meluap dari mana? Meluap dari mana? Ayo yang mantap saudara-saudara. Perkataan Yesus meluap dari mana? Dari hati Yesus. Saudara percaya Yesus baik? Saudara percaya Yesus baik? Saudara percaya hati Yesus baik? Oh haleluya. Hati Yesus sangat baik. Dan dari perbendaharaan hatinya yang baik itu keluar perkataan yang pasti baik. Haleluya. Prinsip yang pertama saudara, saya berharap saudara sungguh-sungguh dengar firman Tuhan ini. Proses ketika Yesus mau berbicara itu ada luapan di dalam hatinya. Dan saya percaya ini ada luapan kasih. Luapan cinta yang sangat kuat di hati Yesus. Akan keluar perkataan. Dan perkataan itu adalah hati Yesus. Amin. Ketika seseorang mendengar perkataan Yesus, dia mendengar curahan hati Yesus. Luapan hati Yesus masuk ke telinganya. Hati Yesus. Kalau dia berkata seperti Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca bersama 2-3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketika hati Yesus masuk di telinga kita, dan kemudian turun masuk di hati kita, maka saudaraku yang terkasih, hati Yesus dan hati kita menjadi satu. Saudara, orang yang meremehkan firman itu, meremehkan hatinya Yesus. Meremehkan luapan cintanya Yesus. Dan saudara bayangkan betapa ruginya. Betapa ruginya orang itu. Saudara, banyak orang dalam kekristenan kurang peduli dengan firman. Dia hanya dengar firman hari Minggu. Dan segera melupakannya. Pemazmur ini saudara jadi orang luar biasa saudara. Mengapa? Karena dia menyimpan firman Tuhan. Yang adalah hati Tuhan di dalam hatinya. Dan orang yang cocok dengan hati Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku sudah menolak Saul. Dan aku menemukan orang yang cocok dengan hatiku. Inilah yang mengucapkan Mazmur 119 ini. Orang yang cocok dengan hati Tuhan akan punya perjalanan hidup yang dahsyat, yang luar biasa. Oh haleluya, saya sungguh percaya kalau anak-anak Tuhan di gereja ini mulai punya sikap yang baru terhadap firman Allah. Karena setiap kalimat dari Tuhan itu adalah curahan hatinya. Dan dia menerima dengan iman dan menaruh dalam hatinya. Maka semakin hari kita akan semakin cocok dengan Tuhan. Hati kita menjadi semakin satu dengan hati Tuhan. Dan kalau hati kita dan hati Tuhan sudah menjadi satu, saudara-saudara. Ya itulah yang Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena setiap pergerakan kita itu adalah hatinya Tuhan. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, sikap mentalitas kita, perkataan kita, perbuatan kita itu adalah wujud dari hati Tuhan yang menyatu dengan hati kita. Saudara akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia ini. Orang mungkin tidak akan kenal lagi saudara secara pribadi. Kok kayaknya dulu ibu ini bukan begini deh. Kok kenapa sekarang kalau di orang Kristen ini kayak Tuhan Yesus, betul. Kasihnya dahsyat, kesabarannya hebat. Jadi berkat, melakukan banyak mujizat. Oh saudara-saudara, bukankah hidup kita akan sangat indah saudara-saudara.
Kalau saudara tanya apakah keluargamu bahagia, enggak usah ditanya. Yang jadi bikin masalah di keluarga kalau ada satu setannya, saudara. Iya. Tetapi kalau dua-dua Tuhan Yesus, ada anak 1, 3 Tuhan Yesus di rumah. Ada anak 5, 7 Tuhan Yesus di rumah. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya keluargamu. Tetapi kalau ada 3 saudara-saudara, 2 setan, waduh. Sedangkan Tuhan Yesus diserang terus. Mari kita terima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah curahan isi hati Tuhan. Haleluya. Saya rindu bagian ini saudara tangkap betul. Saudara tangkap betul ini. Saudara-saudara, saya merasa begini bahwa semua mujizat yang terjadi dalam hidup saya karena pegang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di hati kita, oh saudara-saudara, hidup ini aman, tentram, adil dan makmur. Kemarin ketika sudah mau pulang saudara-saudara, ada satu peristiwa yang terjadi. Kami rombongan Indonesia itu terbagi dalam beberapa grup saudara-saudara. Dan koper dan barang-barang rombongan orang Indonesia itu ditaruh di satu jejeran. Karena pesawat kami delay saudara-saudara, maka kami sebenarnya rencana sama-sama akan keluar dari tempat kami acara. Ada yang ke gereja, ada satu rombongan sudah duluan ke bandara, kemudian ada yang ke gereja karena mereka mesti extend sampai hari ini atau besok. Kemudian kami yang rombongan 4 orang pulang tadi malam. Rencananya jam 7 malam, jadi kami jam 4:30, jam 5 keluar dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba rombongan kami berubah jamnya, nanti jam 11 malam, jam 10:30, setengah 11 malam kami berangkat. Karena itu kami berencana jam 7. Sekitar jam 6 lewat, teman saya datang dari tempat barang dan dia bilang begini, aduh tas saya hilang. Saya pikir begini pertama, sudah dari beberapa jam kemudian, mesti jalan. Terus teman yang satu ini yang lebih senior, dia bilang nanti saya yang jaga barang-barang kita. Oh aman kalau begitu. Ternyata dia meninggalkan juga barang kita, saudara. Yang ngelapor pertama adalah dia. Karena dia suruh jaga, dia yang bolak-balik ke situ, tas saya hilang. Saya bilang mungkin dia karena tas punggung gampang orang tenteng ini. Saudara, yang hadir di situ yang mencurigakan adalah, yang hadir di tempat itu 2.000-an orang saudara-saudara. Pendeta tidak terlalu banyak. Kebanyakan adalah anak-anak muda yang sedang diinjili. Anak-anak muda yang sedang diinjili. Banyak yang belum Kristen. Saya bilang ini kalau ada satu tidak terima firman Tuhan, pulang dia tenteng, selesai kita. Ketika dia bilang tasnya hilang, saya langsung pergi ke tempat itu. Saudara, ada cukup jauh, 50 meteran. Ada 2 gedung soalnya. Itu gedung terbuka, kami di gedung yang tertutup. Lagi menunggu, pas di sana saudara, tas saya juga tidak ada. Tas saya tidak ada. Kemudian saya langsung lapor dengan bahasa Inggris yang kacau balau saudara. Tapi saya juga tidak terlalu peduli tas ini hilang, jadi tidak perlu peduli bahasa Inggris, yang penting dia ngerti, saya ngerti. Kan kalau ngobrol sama sesama kita yang bukan orang Inggris kan asik-asik aja. Dia bodoh, kita bodoh. Jadi ngomong walaupun apa yang penting saling mengerti. Wah, kau tahu, my legend lost. Oke. Dia cari, kita cari, ini itu. Waduh, saudara-saudara keliling-keliling, telepon sana, telepon sini. Sudah 1 jam gak dapat. Saya kemudian stop mencari. Saya kemudian mulai berpikir. Saya kemudian mulai berpikir tentang firman Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya kemudian langsung ketawa, saudara-saudara. Saya langsung ingat itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya langsung hitung dalam hati begini, Tuhan, yang ada di koper itu ini. Bahaya loh Tuhan. Banyak mau diganti ini. Saya langsung berdiri dan ketawa-ketawa. Saya bilang bahaya Tuhan, engkau sudah firman. Saya ini bukan lagi jalan-jalan ini, saya lagi ikut seminar. Lagi leader fellowship, ini tidak main-main Tuhan ya. Jadi kalau ini hilang berarti Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub diganti 2 kali, Taufik juga diganti 2 kali Tuhan. Saya pegang selalu firman Tuhan itu karena saya sudah mengalami hal itu. Tapi kemudian saya ngomong sama teman-teman, riwayat kehilangan saya adalah salah satunya selalu kembali. Saya pernah nginap di hotel di Solo, saya punya cincin emas cuma 1 biji. Dan ketinggalan di hotel di Solo.
Tetap kembali lagi, dibawa kemudian sama keluarga Simon waktu itu ada di Solo. Cincin emas saudara-saudara masih bisa ketemu. Saya punya HP jatuh di jalan tol, ketemu juga. Apalagi ya. Tas saya di Turki ketinggalan, ketemu juga. Macam-macam riwayat kehilangan saya hampir semua kembali. Yang enggak kembali diganti 2 kali lipat. Jadi saya bilang ini Tuhan, bahaya Tuhan ini. Gawat Tuhan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi saya, saudara-saudara, orang kalau pegang firman Tuhan, masalah itu seperti tidak masalah. Iya. Saya bersyukur Ibu Gembala juga pegang firman Tuhan. Itu sebabnya dia tulis WA, sudah kalau sudah cari gak ketemu ya gak apa-apa. Coba kalau ibu-ibu gak pegang firman Tuhan. Dia bilang apa? Dasar ya, siapa suruh gak ngajak saya. Mana Ibu Gembala sudah 1 minggu galau lagi gak diajak kan. Dia bisa ngomel-ngomel, kenapa gak jagain, kenapa gak tungguin. Apa gimana sih, kok taruh di mana, kok bagaimana, ini keamanannya seperti apa. Dasar panitia, Ibu Gembala juga pegang firman Tuhan, jadi dia santai saja. Jadi saya kemudian ketawa-ketawa aja saudara-saudara. Orang yang pegang firman Tuhan itu berbeda responnya ketika punya masalah. Dan orang yang tidak pegang firman Tuhan ketika punya masalah. Orang yang pegang firman Tuhan akan berjalan dalam firman Tuhan. Jadi saya ketika hilang itu saya mulai hitung. Tuhan ini Taiti hampir 1 juta. Oleh-oleh untuk anak-anak. Saya punya baju harga berapa ini, hati-hati Tuhan. Saudara terkasih, itulah indahnya kalau kita pegang firman Tuhan. Tapi ternyata memang cuma Tuhan tes mic aja. Tes 12 Taufik, kamu masih percaya apa enggak? Tiba-tiba pendeta Korea yang jadi kepala rombongan kami, penterjemah kami WA saya. Pak, coba Bapak lihat ini di foto, apakah itu tas Bapak? Saya lihat, oh betul Pak, itu tas saya. Haleluya. Saya bilang untung saya damai sejahtera dari tadi. Kalau semarah-marah tidak ada gunanya. Mungkin setan dapat kesempatan untuk ya sudah hilang sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya cuma sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pegang firman Tuhan, engkau pegang hatinya Tuhan. Kalau engkau taruh firman Tuhan di dalam hatimu, maka hatimu menyatu dengan hatinya Tuhan. Engkau akan semakin hari semakin cocok dengan firman Tuhan. Malah saya mau katakan begini, kalau engkau enggak terima firman Tuhan jadi orang Kristen, aduh kayaknya lebih bagus batal saudara-saudara. Enggak usah deh, nanti saudara-saudara akan mengeluh terus saudara-saudara tentang kekristenan. Mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Engkau enggak dengar firman-Nya. Firman Tuhan tidak menempati hatimu. Hari-hari ini ketika engkau sedang mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan melebarkan, Tuhan akan memperluas kemahmu. Tuhan akan memulai dengan memperluas place, tanah dari kemahmu. Tetapi engkau tidak mau menerimanya. Mungkin saudara akan iri satu waktu. Saudara yang terkasih, saya rindu kita semua mengalami perluasan rohani. Memang saudara-saudara khotbah seperti ini tidak 100% jemaat mengalaminya secara jasmani. Tetapi saya sungguh percaya semua yang terima secara rohani hatinya akan diperluas. Karena saya perhatikan saudara-saudara dalam hidup ini. Jauh lebih penting luas rohani daripada luas jasmani. Serius. Begitu banyak orang yang luas jasmaninya. Jangkauan bisnisnya dunia. Ketokohannya dunia. Popularitasnya dunia. Tetapi sempit rohaninya. Lebih merana dari orang yang secara jasmani sempit. Secara fasilitas sempit. Enggak ada yang mengenal dia, tetapi hatinya luas. Dia lebih sejahtera dalam hidup. Lebih berbahagia keluarganya daripada orang yang luas jasmani, yang sempit hatinya. Saudara perhatikan orang-orang seperti Michael Jackson. Orang-orang seperti yang dulu Marilyn Monroe. Elvis Presley. Ada orang-orang kaya yang lain yang daftarnya panjang sekali. Ada anaknya Onassis. Kalau kita ngomong tokoh-tokoh zaman dulu yang menjadi penguasa dunia. Mereka itu secara jasmani luas banget saudara-saudara. Tetapi rohaninya, jiwanya sempit saudara. Hampir semua mereka mati bunuh diri saudara-saudara. Jadi kalau saudara hari ini sekalipun dalam kekurangan engkau terima firman Tuhan.
Dan Tuhan meluaskan hatimu. Semakin walaupun banyak tantangan dan pergumulan, hatimu sanggup untuk menerimanya. Ada waktu saudara memang kita diizinkan seperti peristiwa yang saya alami saudara. Ada waktu. Tetapi saya sungguh berharap setiap anak-anak Tuhan pegang firman Tuhan. Dan Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Tuhan akan memperluas engkau. Tuhan memperluas gereja kita. Amin. Saya terima ini dengan iman. Jadi ketika saudara-saudara saya mau katakan begini, ribuan pendeta yang ada di Indonesia. Tetapi yang mendengar firman tentang perluasan sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Nah dari sedikit itu lantas kita menolak juga, ya rugi kita. Ya, tidak banyak. Orang GPDI yang khotbahkan perluasan saya tidak tahu berapa orang. Mungkin cuma kami yang pergi ke Solo kemarin. Yang lain masih khotbah apa, ya biasa saja. Bukan salah juga khotbah mereka, tidak. Tetapi mari percayalah apa yang sedang kita dengar itu adalah firman Tuhan untuk kita. Bahwa Tuhan sedang memperluas hidup kita. Saya mau terangkan satu prinsip yang, ini khotbah ini agak cukup panjang saudara-saudara karena saya rindu ini betul-betul kita jiwai. Bagaimana sikap Tuhan ketika dia sudah berfirman. Ada satu contoh yang saya tidak tahu sudah diangkat sama Ibu Gembala atau tidak. Di dalam Hakim-Hakim. Pasal yang ke-6, ini contoh yang diangkat juga ketika kami ada di Solo kemarin, salah satu bagian yang sangat memberkati kami. Cerita Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini adalah sebuah cerita keajaiban. Karena 300 orang mengalahkan, itu orang digambarkan oleh firman Tuhan itu bergelimpangan banyak sekali orang Midian. Ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan apa saudara-saudara? Dan apa saudara-saudara? Dan apa saudara-saudara? Berfirman. Sekali lagi apa? Lebih keras lagi apa? Inilah rahasia kemenangan Gideon. Mengapa Gideon menang? Karena ada Tuhan yang berfirman. Kalau Tuhan gak datang dan gak berfirman, ya tidak ada apa-apanya. Ya tidak ada sesuatu yang terjadi di zaman itu. Mereka tetap dijajah oleh orang Midian. Karena jawab Gideon di ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Gideon ini tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir juga dimulai dengan firman Tuhan kepada Musa. Prinsip ini selalu berjalan bahwa segala sesuatu terjadi dimulai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan remehkan firman Tuhan. Gideon itu bisa mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 orang yang tidak berperang, saudara-saudara. Hanya bikin keributan saja. Mereka cuma bawa panci kosong dan ketepak-ketepok. Nah, jadi mereka tepok-tepok. Kalau sekarang ini mungkin bawa panci itu yang ibu-ibu punya. Panci aluminium itu yang kencang itu. Dia mereka cuma tepok-tepok itu dan teriak-teriak. Teriak-teriak dan tepok-tepok itu. Pasukan besar kalah. Mereka saling bunuh sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena ada firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang terkasih, percayalah Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan cowok yang mau pengen ngambil bulan untuk pacarnya. Kalau cowok zaman dulu kan apa saja yang kamu minta saya. Sedangkan bulan kau minta saya kasih. Matahari saya kasih juga. Minimal baju di matahari kan. Tetapi yang gombal-gombal itu, dan saya mau katakan ini, Tuhan bukan pribadi seperti itu. Yang suka ngomong besar, tapi tidak mampu mewujudkannya. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa yang Dia firmankan. Saya rindu sekali lagi saudara-saudara, terimalah firman Tuhan. Maka malaikat itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani.
Saya sungguh berharap anak-anak Tuhan juga menerima firman ini untuk kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Mari bilang sama temannya, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Gideon memang protes. Gideon protes, Tuhan kalau engkau menyertai kok kenapa kami begini. Jadi saudara terkasih, dalam segala kondisi percayalah Tuhan menyertai kita. Percayalah, dalam semua kondisi kita Tuhan menyertai kita. Gideon protes, Tuhan kalau engkau menyertai kenapa kami begini. Mungkin sekali lagi saudara begitu, Tuhan kalau engkau menyertai saya kenapa keluarga saya begini, kenapa saya sakit-sakitan, kenapa ekonomi saya kacau, kenapa anak-anak saya begini, kenapa orang tua saya begitu, kenapa saya mengalami masalah ini, kenapa saya mengalami masalah itu. Tetapi hari ini mari kita mulai dengan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang ada waktu kita yang suka meninggalkan Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan itu baik. Dia setia. Dia selalu akan menyertai kita. Sampai hari ini saya percaya Tuhan menyertai engkau. Kalau kita, kata Immanuel itu paling top sekarang di Facebook ya. Kalau ada status penerbangan semua orang tulis Immanuel. Saya cuma sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kabar baiknya adalah Tuhan tidak hanya ada di pesawat. Tuhan ada di mana saja. Engkau ada di rumah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Jadi Immanuel itu bukan cuma naik pesawat ya saudara. Mengapa top sekali naik pesawat? Karena kalau jatuh mati. Percayalah Tuhan ada di mana-mana. Dan dia selalu menyertai engkau. Jangan pernah merasa sendiri. Bagi saudara-saudara yang merasa sendiri, berjuang sendiri, jangan saudara. Kalau engkau selalu berkata, aku cuma sendiri, engkau gak menerima hati Tuhan. Yesus datang itu untuk jadi Immanuel untuk saudara. Dia menyertai kita. Lantas kita suka bilang sendiri-sendiri, engkau menolak hatinya Tuhan, engkau gak satu dengan hatinya Tuhan. Itu yang jadi biang permasalahan hidupmu. Engkau harus terima kata firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Haleluya. Jangan saudara suka bilang, saya sendirian, saya sendirian. Tidak pernah engkau sendirian. Yang membuat engkau jadi sendirian adalah pikiranmu sendiri yang tidak menerima pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kerinduan Tuhan, hatinya Tuhan. Mari engkau terima hatinya Tuhan. Tuhan mau selalu bersama dengan engkau. Kalau saya selalu sama ibu gembala selalu bilang sama orang-orang, saya sendirian, tersinggung saya lah. Ya sudah sendiri aja kamu. Saya selalu sama-sama kamu selalu bilang sama orang, kamu sendiri. Kalau sukses kau nyombong sendiri, kalau susah kau mati sendiri. Saya yang terhina, saya yang terjajah. Kan tidak enak saudara-saudara. Mari kita mengakui bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita diberkati, kita berkata semua halnya karena anugerah Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan kita berkata aku tidak akan putus asa karena ada Tuhan menyertai saya. Percayalah engkau tidak pernah sendiri. Siapapun yang meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Gideon protes, saya berharap GPD Philadelphia enggak protes. Saya punya Tuhan. Saya punya kekasih jiwa. Saya punya Bapa yang baik. Saya punya sahabat yang tiada duanya. Dia selalu menyertai saya. Ini luar biasa saudara-saudara. Saya rindu saudara percaya Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Apa saudara-saudara? Pergilah dengan kekuatanmu ini. Ini memang seru Tuhan ini saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan mengucapkan hal-hal yang gak sinkron dengan pikiran kita. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutusmu? Ayat yang ke-15 apa yang dikatakan Gideon? Protes. Ayat 15 Gideon berkata begini. Tetapi jawab kepadanya, Tuhan. Kalau anak-anak saya memang bercanda loh. Bercanda aja Tuhan ini. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye.
Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kamu, keluargaku. Orang bilang jambaku sedu. Tuhan baku sedu terus, bercanda aja. Mana saya punya kekuatan untuk menyelamatkan orang Israel? Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menyertai engkau. Itu perluasan, pelebaran dan sebagainya tidak tergantung pada kekuatanmu. Tapi percayalah, Tuhan percaya kepadamu. Katakan amin. Mari bilang sama temannya, Tuhan percaya kepadamu. Saudara-saudara, mari kita harus punya keyakinan yang sama dengan Tuhan. Amin. Jangan beda keyakinan dengan Tuhan. Cowok sama cewek aja enggak bisa menikah kalau beda keyakinan. Kadang-kadang kita memang suka beda keyakinan dengan Tuhan. Kita yakin sama Tuhan, Tuhan gak yakin sama kita. Tuhan yakin sama kita, kita gak yakin sama diri kita sendiri. Beda keyakinan sama Tuhan. Nah ini yang jadi problem. Mari kita satu keyakinan dengan Tuhan, amin. Nah, bilang sama temannya, ya satu iman dengan Tuhan. Jangan beda keyakinan, saudara. Saya ketawa-ketawa pas nonton video ini, beda keyakinan. Saya kemudian teringat, bukan cowok-cowok cewek yang gak jadi karena beda keyakinan. Kita juga dengan Tuhan gak jadi kalau beda keyakinan. Tuhan berkata kepada Gideon, itu ayat yang ke-14. Pergilah dengan kekuatanmu. Gideon langsung, jangan Tuhan, beda. Saya tidak percaya, Tuhan percaya. Percayalah saudara-saudara, kadang-kadang memang kita gak percaya diri. Memang ada orang-orang overconfidence. Tetapi ada orang-orang yang gak punya confidence. Saya kadang-kadang merasa di bagian yang berikutnya, kayak kurang percaya diri. Ya kalau kayak keluar negeri tergantung sekali sama ibu gembala kalau mau ngomong-ngomong gitu. Padahal kalau terdesak tahu juga biar dikit. Yes dan no kayaknya lurus juga. Tetapi kadang-kadang tidak percaya diri saudara-saudara. Ketika aman teman saya ngomong-ngomong, pas gawat saya langsung ngomong-ngomong. Saya langsung pergi orang ketemu orang ngobrol-ngobrol ya kayak biasa aja saudara-saudara. Tanya ini, tanya itu segala macam dan kadang-kadang kita tidak percaya diri saudara-saudara. Tetapi percayalah kalau Tuhan percaya kepadamu, engkau pasti bisa. Engkau pasti kalau Tuhan bilang lakukan ini, percayalah bahwa Tuhan sudah melihat engkau. Percayalah Tuhan sudah menghitung engkau. Jadi kalau ada di antara saudara yang lagi meniti karir, bos percayakan sesuatu, jangan bilang begini, wah aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Ya saudara-saudara, Tuhan itu bekerja kadang-kadang melalui bos kita. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu, percayalah Tuhan itu menilai engkau. Jadi saudara-saudara jangan mengucilkan dirimu. Tetapi rahasia kemenangan terbesar ayat yang ke-16. Kalau Tuhan sudah berfirman, percayalah dia adalah Tuhan yang baik. Dan dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Katakan bersama, bertanggung jawab. Lebih keras lagi, bertanggung jawab. Tuhan itu bertanggung jawab dengan firman-Nya. Haleluya. Kisah ini saudara-saudara PR ya, sampai rumah baca sampai selesai. Baca berulang-ulang sampai selesai. Karena khotbah saya sudah tidak lama lagi. Saya akan berhenti di sini. Ayat yang ke-16, 23. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Haleluya. Tuhan bilang Gideon tenang, kamu kuat. Tetapi rahasia kemenangannya, aku menyertai engkau. Saya dulu suka main badminton saudara-saudara. Dan saya orang tidak suka kalah. Saya tidak suka kalah. Saya melatih diri untuk orang yang gak suka kalah. Karena kalau terbiasa kalah, repot hidup kita. Jadi saya suka melatih diri untuk jadi pemenang. Jadi pemenang. Nah saudara-saudara, untuk menang macam-macam strategi saya. Saya ngelihat musuh, lawannya ini. Kalau cuma dia mah saya bisa menang. Tetapi ada waktu lawan saya kuat. Wah kuat ini, bikin capek ini. Kayaknya saya tidak bisa menang. Saya cari teman. Kami jarang main single, main selalu double. Saya cari teman dan saya pilih teman yang lebih kuat dari saya. Untuk apa? Supaya dia bisa bantu saya untuk menang. Nah saya sudah hafal level teman-teman. Kalau lawan saya berat sekali, saya cari teman saya yang paling jago. Temanin saya main. Begitu saudara-saudara. Dan kalau main, saya punya kekuatan.
Tetapi kekuatan saya tidak beri kemenangan. Yang berikan kemenangan teman saya yang sangat kuat. Jadi kadang-kadang lapangan badminton besar, saya cuma jaga seperempatnya. 3/4 dia yang jaga. Nah yang bodoh jangan terlalu banyak aksi. Merusak permainan. Biarkan dia yang jago main, saudara. Dan saya sudah hafal teman ini kalau main gayanya begini, jadi saya jaga di sini. Kalau di situ bolanya susah, enggak usah kejar. Biarin dia, kita tunggu bola manis saja, tinggal hajar. Kita punya kekuatan. Tetapi kalau musuh besar, teman kita yang jadi sumber kekuatan. Tuhan bilang sama Gideon, kamu memang punya kekuatan. Gideon bilang, jangan main-main Tuhan. Tapi Tuhan bilang memang, kamu punya kekuatan, tapi kemenangan ada di tanganku. Aku akan menyertai engkau. Haleluya. Saudara yang terkasih, percayalah saudara-saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, kau merasa begini, aduh Tuhan, perlebar, perluas. Kayaknya kok enggak sanggup ya. Memang kemenangannya bukan ada di tanganmu mutlak, tidak. Ada di tangan Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain saudara-saudara, bahasa Indonesia masa kini boleh dibuka. Ada di situ. Terjemahan Indonesia masa kini. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Dahsyat ini saudara-saudara. Mulai dari mana saudara-saudara? Perkataan firman Tuhan apa saudara-saudara? Pasti kau bisa. Ayo Gideon, kamu lepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Kekuatanmu akan melepaskan. Oh Gideon, oh Tuhan, minta ampun Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, jangan baku seduh Tuhan. Jangan bercanda Tuhan. Ini suku saya ini kecil, saya juga paling muda, enggak mampu Tuhan, enggak sanggup. Tetapi Tuhan berkata, pasti kau bisa. GP di Philadelphia kita punya proyek besar. Kita punya kekuatan, dia punya. Ya kita nyumbang saudara-saudara. Tetapi apakah bisa? Ya gak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi saudara perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan akan katakan begini. Pasti kau bisa. Ya kita juga dulu beli-beli ruko ini kan menyumbang tapi tidak mampu. Gak sama, tanya sama Simon ini dari dulu ada. Duit kita berapa? Tetapi Tuhan bilang pasti kau bisa. Saudara-saudara, firman Tuhan ini bukan untuk GPD Philadelphia, itu untuk keluarga saudara. Itu untuk pribadi saudara. Saudara merasa sedang saudara bergairah ketika engkau dengar firman Tuhan, Tuhan akan memperluas saya. Tetapi Tuhan, ini kok kayaknya enggak bisa. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, pasti kau bisa. Mari bilang sama temannya, pasti kau bisa juga. Haleluya, pasti kau bisa. Engkau pasti bisa. Kau pasti bisa. Kenapa saudara-saudara? Mari kita lanjut membacanya. 2, 3. Sebab akulah yang akan membantumu. Katakan amin. Lebih keras lagi amin. Kita bisa karena Tuhan yang akan membantu kita. Oh haleluya. Kalau Tuhan bantu kita, siapa yang bisa menghalangi? Saudara-saudara, ini bukan perkataan Taufik Katian Dago, bukan. Kalau kita dengar hari ini, yang saya katakan tadi, mari terima ini sebagai firman Tuhan untukmu. Ini meluap dari hatinya Tuhan untuk saudara. Mengapa kita dengar ini? Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya. Jangan bilang ini untuk orang lain, tidak. Semua firman Tuhan yang kita dengar itu adalah izin Tuhan untuk kita. Ini firman Tuhan kita banyak sekali saudara-saudara. Tetapi kalau hari-hari ini kita mendengarnya, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan kepada saya. Mari buka hatimu, terima hati Tuhan. Bahwa Tuhan akan membantu kita. Akulah yang akan membantumu. Oh saya sangat bergairah dengan ini. Roh saya terbakar saudara. Saya yakin kita pasti bisa. Walaupun kita kurang-kurang percaya diri. Tapi mari kita jadi sama kepercayaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan percaya kita bisa. Kenapa kita menolak kepercayaan itu?
kita jadi satu keyakinan dengan Tuhan. Maka kita akan jadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan jadi mitra yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Sebab akulah yang akan membantumu. Ada penjelasan tambahan luar biasa. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan. Apa saudara-saudara? Dengan mudah. Dan itulah yang terjadi. Cuma bikin kerusuhan aja. Tidak pakai baku perang, saudara. Memang akhirnya mereka berperang, tetapi kekalahan sudah terjadi di pihak Midian. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah. Lanjut kita baca 2-3. Seolah-olah kau hanya menghadapi satu orang saja. Haleluya. Ini luar biasa saudara-saudara. Gideon merasa 300 sedikit sekali karena ribuan orang yang dihadapi. Sekarang Tuhan bilang, enggak Gideon. Kamu 300 lawan 1. 300 lawan 1 saudara. Satu orang satu kali sentil aja. 300 sentilan. Satu orang. Ini satu tampar aja. Satu lagi 300 mati dia. Nggak usah berantem berapa kali. 300, 1 banding 300. Tuhan akan membuat seperti ini. Kesulitan akan dibalik menjadi sangat mudah. Mengapa? Karena akulah yang akan membantumu. Tuhan layak akan bantu kita. Jadi saudara-saudara mari kita terima dengan iman. Katakan amin. Kalau ada yang merasa hati-hati lemah, aduh kayaknya nggak bisa. Betul kalau kita nggak dengar firman Tuhan. Tetapi kita sudah dengar firman Tuhan. Pasti kau bisa. Saudara sedang mengalami masalah dalam hidupmu, engkau pasti bisa melewatinya. Karena apa? Tuhan akan membantumu. Haleluya. Masalahmu akan jadi kecil. Haleluya. Yang percaya boleh angkat tangannya. Mari katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Kemarin saya di youth camp, saya suruh tepuk tangan 3 kali. Dan bilang amin 1 kali. Jadi kalau saya bilang, kamu pasti bisa, saudara tepuk tangan 3 kali dan amin 1 kali. Engkau pasti bisa. Anak-anak memang lebih jago. Kamu pasti bisa, tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3, amin. Kamu pasti bisa. Itu mantap. Jadi kalau saudara-saudara ada masalah, istri bilang kamu pasti bisa, suami langsung tepuk tangan 3 kali. Amin. Itu puji Trinitas. 3 Tuhan. Haleluya. Engkau pasti bisa. Mantap kan. Sekali lagi, engkau pasti bisa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan membantu kita. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Amin. Oh luar biasa. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Mari saudara-saudara rubah sikap hatimu terhadap firman Allah. Jangan pandang remeh firman Tuhan. Setiap firman yang engkau dengar. Kemarin ketika saya sharing dengan seorang hamba Tuhan dari Korea, dia katakan begini, Pak. Satu aja ayat firman Tuhan kita pegang. Itu akan mengubah seluruh hidup kita. Saya langsung teringat apa yang saya pegang. Bertahun-tahun saya cuma pegang satu ayat firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya terima firman Tuhan itu saya katakan ini di lembah terdalam kehidupan saya. Di masa yang paling sulit, yang tidak ada teman, tidak ada harapan. Saya hanya percaya itu bahwa kesulitan ini, masalah ini tidak akan berlangsung terus. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya pegang bertahun-tahun ayat itu, Dan hari ini saya melihat kenyataannya. Bahwa Tuhan mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi manis. Tuhan membuat hidup yang gersang menjadi indah. Haleluya, ada keajaiban di dalam firman Tuhan. Saudara, mari saudara buka hati untuk firman Tuhan. Saya rindu hari-hari ini firman Tuhan adalah perluasan. Terima firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Tuhan meluaskan hatimu, mentalitasmu, kekuatanmu, jangkauan bisnismu, keluargamu. Teristimewa pelayanan GP di Philadelphia. Haleluya. Tuhan perluas kita semua.
Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Amin. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Ku yakin. Amin. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang berfirman kepada kami Tuhan. Dan kami akan menang. Karena firman-Mu akan Engkau lakukan Tuhan. Hidupku hanya ditentukan. Ya, kami deklarasikan sikap hidup kami ini Tuhan, bahwa hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Haleluya. Ku aman. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
bala 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 baki. Ya la basangara la bala bala baki ya la bas. Haleluya, haleluya. Ya la basangara la bala 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 baki ya la bas. Amin 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 amin. Mari saudara yang rindu untuk mengalami keajaiban dari Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah Bapa di sorga adalah Bapa yang sangat mengasihi engkau. Semua yang engkau dengar dari mimbar ini adalah hati Tuhan untukmu. Terimalah hatinya Tuhan. Biarlah hati Tuhan menyatu dengan hatimu. Engkau cocok dengan kerinduannya. Dan percayalah rencana Tuhan pasti terjadi. Mungkin kita merasa kita tidak mampu, tetapi Tuhan berkata engkau punya kekuatan. Tetapi kalau kekuatanmu tidak mampu juga, Tuhan yang akan membantu kita. Itu sebabnya Alkitab berkata engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Masalah-masalah yang ada, yang kita hadapi, tantangan dalam kehidupan yang sedang kita hadapi, kerinduan-kerinduan yang ingin kita capai, percayalah bersama Tuhan kita pasti bisa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi bagi orang yang percaya, terjadi yang menerima firman, terjadi kepada kami yang berjalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemenangan besar terjadi bagi kami karena Engkau melakukan itu dalam hidup kami. Kami menerima firman Tuhan bahwa Engkau akan memperluas hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk.